Bukan lagi rahasia bahwa Indonesia ini kaya akan dengan sumber daya alamnya guys, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alam Indonesia ini luar biasa guys. Dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Sumatera, Jawa, kekayaan alam Indonesia ini berlimpah guys. Bahkan zaman dulu nih, banyak perusahaan asing yang menguasai tambang-tambang Indonesia. Cuma di tangan Presiden Jokowi lah, tangan-tangan asing, perusahaan asing ini takluk guys. Wah, bagaimana tidak? Puluhan tahun Indonesia ini dikuasai oleh perusahaan asing seperti Freeport, pertambangan, dan lain sebagainya yang terbentang di seluruh Indonesia, termasuk Pertamina guys, atau Migas guys. Wah, yang sudah pasti Freeport lah ya kan, yang diambil alih oleh Presiden Jokowi karena keberaniannya guys. Nah, ini ada 7 kekayaan Indonesia yang super power kekayaannya ini diambil alih oleh Presiden Joko Widodo. Nah, apa aja kekayaan yang diambil alih oleh Presiden Joko Widodo? Simak video berikut ini guys, sampai selesai guys, agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja let's go to video. Bukan lagi rahasia bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ketidaksanggupan Indonesia dalam menggali potensi SDA ini membuat pemerintah terdahulu mengundang negara asing untuk ikut mengelola. Indonesia pun harus rela melihat kekayaan alamnya dinikmati negara lain. Kini meski tak sepenuhnya dinasionalisasi, setidaknya Indonesia sudah bisa bangga karena mendapat pembagian keuntungan paling besar. Nah, berikut ini 7 aset Indonesia yang mampu direbut kembali dari asing. 7 aset Indonesia Freeport yang mampu direbut kembali oleh Presiden Jokowi. Kita mulai dari Freeport, salah satu konsesi yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, Freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Garsbed di Papua juga mengandung biji lain, yakni tembaga dan perak. Pemerintah yang mempunyai ambisi berebut Freeport berhasil mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Yang pada intinya melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya atau KK menjadi IUPK, izin usaha pertambangan khusus. Meski mulanya sempat menolak, akhirnya Freeport takluk dan menyetujui aturan pemerintah Indonesia. Inalum pun ditugaskan membeli sisa saham agar kepemilikan negara menjadi 51%. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36% saham perusahaan. Menurut Presiden Jokowi, hal ini merupakan momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973. Kedepannya bolehlah dicoba agar sahamnya lebih tinggi dimiliki Indonesia ya guys. Blok Rokan. Next ada Blok Rokan yang ditetapkan pemerintah untuk dikelola oleh Pertamina pada tahun 2021. Nah, Blok Rokan merupakan produsen minyak terbesar di tanah air dengan cadangan 500 juta hingga 1,5 miliar barel setara minyak. Presiden Jokowi pun menegaskan pada Senin 3 Juni 2024 lalu bahwa kepemilikan dan pengelolaan Blok Rokan di Dumai, Provinsi Riau telah 100% berada di tangan Pertamina. Dengan begitu diharapkan target produksi minyak bisa 200.000 barel per hari. Jika sebelumnya ketika dikelola Chevron Pacific Indonesia, perusahaan energi asal Amerika, Blok Rokan hanya menghasilkan 130.000 barel minyak per hari. Maka setelah diambil alih Pertamina meningkat menjadi 162.000 barel per hari. Presiden Jokowi pun telah menetapkan target ambisius untuk Blok Rokan agar dapat meningkatkan produksi minyak menjadi lebih dari 200.000 barel per hari. Nah, terkait strategi pencapaian target, Pertamina telah mulai memakai teknologi baru yang menjanjikan. Saat ini teknologi tersebut telah diterapkan pada satu sumur dan menghasilkan produksi yang berlipat. Selanjutnya, target untuk 2-3 sumur. Upaya yang patut diacungi jempol. Blok Mahakam. Nah, setelah 50 tahun dikelola oleh perusahaan asing, Januari 2018 silam, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan migas di Blok Mahakam sudah 100% kembali ke Indonesia. Dan saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina Persero. Dulu semua Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P atau Exploration and Production Indonesia atau TEPI. Tapi kontrak mereka habis per 31 Desember 2017. Pemerintah Indonesia tegas tak memperpanjang izin pengelola blok atau wilayah kerja Mahakam di Kalimantan Timur dan memilih mengambil alih pengelolaannya dengan menyerahkan ke PT Pertamina.
Kala itu PT Pertamina menyiapkan dana investasi senilai 187 US dollar atau setara dengan 2,33 triliun rupiah untuk mencukupi kebutuhan masa transisi pengambil alihan Blok Mahakam. Investasi tersebut bertujuan menjaga tingkat produksi Blok Mahakam setelah dilakukannya amandemen kontrak bagi hasil atau production sharing contract. Di momen itu, Pertamina juga melakukan penyelesaian kontrak kerja untuk 530 kontrak existing dengan pihak ketiga dengan nilai 1,27 miliar dolar Amerika Serikat untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di Blok Mahakam. Nah, seperti kita ketahui, Blok Mahakam adalah blok terbesar di negeri ini, bahkan menyumbang sekitar 13% produksi gas Newmont. Selanjutnya, pengambil alihan aset negara dari tangan asing pun terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Newmont Nusa Tenggara. Pada November 2016 silam, PT Newmont Nusa Tenggara atau PT NNT mengumumkan bahwa proses transaksi pengambil alihan kepemilikan saham di PT NNT sebesar 82,2% oleh PT Aman Mineral International atau PT AMI telah selesai dilakukan dengan lancar. Karena itu pemilik saham PT NNT dan aset-aset terkait lainnya telah sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan nasional, yakni PT Aman Mineral International atau PT AMI, yang menguasai 82,2% kepemilikan saham, dan PT Puku Afuinda atau PT PI sebagai pemegang saham sebanyak 17,8%. Nah, PT AMI adalah perusahaan Indonesia yang pemegang sahamnya adalah AP Investment dan Medco Energi. Dalam proses transaksi pembelian saham PT NNT ini nih guys, PT AMI didukung oleh sebuah konsorsium perbankan Indonesia dan internasional. Menurut Presiden Jokowi, meski Newmont diakuisisi perusahaan swasta, tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut. Presiden Jokowi pun berharap ke depannya makin banyak aset negara yang dikuasai asing beralih ke pihak nasional. Moga aja Presiden ke-8 Indonesia makin tegas dengan hal-hal seperti ini ya guys. Nah, blok Sanga-Sanga yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, juga sebelumnya dikuasai oleh VICO atau Virginia Indonesia Company, perusahaan minyak dan gas bumi Amerika Serikat dari tahun 1973. Namun di masa pemerintah Jokowi, perusahaan ini telah diambil alih oleh Pertamina pada Agustus 2018 silam. Blok Sanga-Sanga sendiri merupakan salah satu dari 8 wilayah kerja terminasi yang diserahkan pengelolaannya dari pemerintah kepada Pertamina setelah habis masa kontrak dan akhirnya tak diperpanjang. Nah, Blok Sanga-Sanga menghasilkan produksi minyak kondensat sebesar 10.753 barel oil per hari dan gas 80,7 juta kaki kubik per hari. Bahkan Blok Sanga-Sanga diperkirakan memiliki estimasi kumulatif produksi sebesar 258 juta barel setara minyak. Next ada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum yang pada Desember 2013 silam resmi menjadi milik Indonesia. Hal tersebut terjadi setelah ditandatanganinya perjanjian pengakhiran Master Agreement proyek Asahan dan pengalihan atas seluruh saham yang dimiliki oleh Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd. dalam PT Inalum kepada pemerintah Indonesia. Nah, Inalum sendiri merupakan perusahaan aluminium terbesar yang terletak di Sumatera Utara. Sebelum benar-benar dikuasai Indonesia, Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd., perusahaan asal Jepang ini menguasai sebesar 58,8%. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berhasil tak memperpanjang kontrak yang habis di tahun 2013 dan mengambil alih semua saham tersebut untuk berubah menjadi BUMN. Langkah yang tepat banget ya guys. Terakhir, Indonesia melalui holding BUMN Industri Pertambangan Min ID akhirnya berhasil menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia Tbk. Nah, setelah menandatangani perjanjian transaksi definitif atas akuisisi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk pada Senin 26 Februari 2024 lalu, kini Min ID resmi mempunyai 34% saham di PT Vale. Min ID membeli 14% saham Inco sebesar Rp3.050 per lembar saham atau sekitar 300 juta US dollar atau setara dengan 4,69 triliun rupiah. Oke guys, jadi itulah tadi 7 aset negara yang direbut kembali oleh Presiden Joko Widodo guys. Jadi tambang-tambang emas yang puluhan tahun dikuasai oleh Amerika Freeport nih guys, sebagian sahamnya yang awalnya cuma 9,38% sekarang 51% dikuasai Indonesia. Semoga saja nanti bertambah lagi guys. Dengan tadi juga dari Blok Rokan, Blok Mahakam,
aluminium, blok sanga-sanga, dan lain sebagainya tadi itu, nilainya luar biasa guys. Yang dikuasai perusahaan Amerika, Prancis, Jepang, kini tunduk sama Presiden Jokowi. Dan ada satu tadi di Sumatera yang aluminium yang berhasil dihentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guys. Jadi itulah tadi keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil alih aset-aset negara yang tak bernilai harganya nih guys, triliunan, bisa untuk membangun negeri ini. Kenapa harus diserahkan ke negara asing kalau kita bisa mengelola? Sekarang Indonesia banyak tenaga-tenaga muda, sumber daya alam, sumber daya manusia yang sudah mumpuni untuk memproduksi atau merebut kembali tambang-tambang tersebut guys. Oke guys, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe guys. Semoga dengan Anda subscribe, saya semakin lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi tentang Indonesia menjadi negara maju guys, dan tentang Presiden Jokowi ataupun selanjutnya Presiden Prabowo Subianto. Oke guys, jangan lupa juga dukung channel Update Pro ya guys. Jangan lupa dukung channel Update Pro dengan cara subscribe guys. Untuk linknya sudah saya sematkan di deskripsi. Oke, sekian dulu dari saya. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.